Renungan Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 24 September 2020. Judul Renungan, Kesaksian yang Benar dan Kuat, terambil dari Nats Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 29. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu, aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Huxley yang hidup di tahun 1825 sampai 1895 sangat giat mendukung teori evolusi. Dia sampai-sampai menyebut anjing buldognya dengan nama Darwin. Sebagai seorang agnostik, ia percaya
bahwa agama adalah tahayul yang berbahaya. Pada suatu hari, Huxley bertanya kepada seorang Kristen yang sangat taat, "Apa arti imanmu bagimu?" Seorang Kristen itu tahu bahwa Huxley adalah orang yang skeptis atau kurang percaya. Orang Kristen itu diam sejenak. Kemudian ia menjawab Huxley, "Anda adalah orang berpendidikan, dan Anda bisa saja menentang apapun yang saya katakan." Tetapi Huxley terus mendesaknya untuk menjelaskan mengapa ia menjadi seorang Kristen. Maka dengan tulus hati orang Kristen itu menceritakan arti Yesus bagi Huxley. Singkat cerita, Thomas Huxley begitu tersentuh dengan kesaksian orang Kristen itu, sehingga ia tidak mampu untuk mendebatkan apa yang disampaikan orang Kristen itu. Huxley berkata dengan sungguh dan tulus, "Saya kagum akan iman Anda kepada Yesus." Dari kesaksian ini, ada dua pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman di atas. Pertama, kita boleh saja menghargai pengetahuan, tetapi kita tahu bahwa pendidikan formal tidak seharusnya digunakan untuk menguji iman kepada Yesus yang dapat menyelamatkan dan mengubahkan hidup. Kedua, seringkali kesaksian sederhana yang kita sampaikan dengan sungguh-sungguh, yang keluar dari lubuk hati karena pengenalan dan pengalaman kita akan Tuhan Yesus, akan lebih efektif daripada penjelasan ilmiah. Ketika Rasul Paulus berdiri di hadapan Raja Agripa, ia bercerita bagaimana Yesus telah mengubah hidupnya. Agripa sangat tersentuh mendengarnya. "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Jangan ragu-ragu menceritakan arti Kristus bagi hidup kita kepada orang lain. Bisa saja melalui kesaksian hidup kita, orang lain dapat tersentuh bahkan mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Bisa saja melalui pengalaman hidup kita, dalam mengikut Kristus, orang lain dapat merasakan dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Kristus yang kita ceritakan atau saksikan adalah Tuhan yang berkuasa mentransformasi hidup kita semakin serupa dengannya. Ini adalah kehidupan yang berbeda dengan dunia. Ceritakanlah. Jika Anda mengalami Kristus, maka Anda akan sangat suka untuk menceritakan apa yang telah Dia lakukan dalam hidup Anda kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.